Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan dan- presentasi UTS yaitu tentang utilitas bangunan sistem kebakaran pada Rumah Sakit Universitas Mataram. Lalu ini kelompok kami dan akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Alia Daeng. Rumah Sakit Universitas Mataram. Utilitas sistem kebakaran adalah sistem pada bangunan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran serta membantu proses evaluasi. Sistem kebakaran di Rumah Sakit Unram dirancang untuk melindungi pasien, tenaga medis, dan bangunan melalui sistem deteksi, pemadaman, dan evakuasi yang terintegrasi. Dia terdiri dari 4 sistem. Pertama, sistem deteksi dan alarm. Kedua, sistem pemadaman. Ketiga, sistem evakuasi. Dan keempat, sistem penunjang. Deskripsi bangunan Rumah Sakit Universitas Mataram merupakan rumah sakit pendidikan milik Universitas Mataram yang berlokasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rumah sakit ini berada di dalam kawasan kampus dan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang medis. Rumah sakit Unram dikategorikan sebagai rumah sakit pendidikan tipe C yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar hingga spesialis dengan dukungan tenaga medis profesional serta fasilitas penunjang yang selalu berkembang. Rumah sakit Universitas Mataram terletak di Jalan Majapahit nomor 26 Kekale, Jaya, Kecamatan Sekarbele, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Bye. Dan untuk identifikasinya, yaitu yang pertama ada sistem proteksi kebakaran aktif. Yang pertama itu sistem deteksi dan alarm kebakaran. Di setiap lorong sudah disediakan sistem smoke detector dan heat detector di setiap lorong rumah sakit sebagai peringatan pertama peringatan pertama untuk kemungkinan munculnya kebakaran sebelum api mulai membesar. Dan yang kedua itu APAR, alat pemadam api ringan. Di lorong rumah sakit memiliki APAR dengan 4,5 kg, memiliki jarak dari lantai yaitu 90 cm dari lantai dengan jarak setiap APAR minimal 15 meter dengan memiliki rambu petunjuk di setiap APAR sebagai petunjuk penggunaan kalau terjadi keadaan darurat jika ada kebakaran kecil. Kemudian yang ketiga yaitu hidran dan sprinkler. Di lorong rumah sakit memiliki banyak hidran dan sprinkler di setiap jalan lorong. Sementara di luar tersedia hidran dan valve kebakaran untuk menyediakan para pemadam jika terjadi kebakaran besar. Dan adanya juga pump air untuk memberi tekanan air yang stabil. Kemudian yang kedua yaitu sistem proteksi kebakaran pasif. Yang pertama yaitu material tahan api. Untuk material tahan apinya, material pada fasad bangunan itu menggunakan fiber semen, pa- panel yang dapat tahan api non-combustible. Lalu untuk material tembok dalam kemungkinan untuk material tembok dalam kemungkinan menggunakan bata merah yang dapat menahan api lebih dari 1 sampai 2 jam. Kemudian yang kedua itu kompartementasi ruang. Untuk beberapa ruang rawat inap menggunakan pintu anti api untuk membagi ruangan anti api agar api tidak masuk secara langsung, agar pasien yang terjebak di dalam dapat waktu lebih sampai pemadam datang. Kemudian yang ketiga yaitu fire door dan fire stopping. Fire door digunakan pada pintu evakuasi dan pintu ruang rawat inap bertujuan untuk
menahan api saat kebakaran terjadi. Dan yang ketiga yaitu sistem evakuasi. Jalur evakuasi ini sudah tersedia di setiap sudut rumah sakit untuk memberi kemudahan untuk melakukan evakuasi jika terjadinya kebakaran pada bangunan. Dan yang kedua yaitu tangga darurat. Untuk tangga darurat, pada jalur evakuasi memiliki lebar 120 cm dan area tertutup untuk menahan masuknya api. Sementara tangga utama bisa dijadikan jalur evakuasi juga dengan lebar 130 cm. Kemudian yang ketiga itu adalah sign dan emergency lighting. Untuk sign dan emergency terlihat jelas sebagai tanda lokasi dan tempat agar pengunjung tidak mudah tersesat saat mengunjungi atau tidak bingung kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat itu ada sistem penunjang. Sistem listrik darurat yaitu memiliki di rumah sakit Undam itu memiliki dua generator set sebagai listrik darurat jika terjadi kematian listrik di waktu yang tidak diinginkan dan memiliki satu apps yaitu uninterruptible power supply. Kemudian yang kedua itu ada akses pemadam kebakaran. Akses untuk mobil pemadam kebakaran pada lokasi memiliki lebar jalan yang cukup lebar, yaitu 8 sampai 10 meter dan diberikan fasilitas hidrat di setiap akses sebagai alat bantuan yang dapat digunakan pemadam untuk menangani jika terjadinya kebakaran besar. Kemudian untuk SNI-nya yaitu Standar Nasional Indonesia untuk sistem proteksi kebakaran aktif itu yang pertama sistem deteksi dan alarm kebakaran itu yang acuannya itu SNI 03 3989 2000 itu memiliki komponen berupa smoke detector, heat detector, fire alarm. Untuk ketentuan pentingnya harus berada di area rawan yaitu koridor, ruang publik, ruang tertutup. Kemudian terhubung dengan sistem alarm pusat kontrol panel dapat memberikan peringatan dini. Kemudian yang kedua itu APAR yang acuannya itu SNI 03 1745 2000. Ketentuan pentingnya itu jarak antar APAR maksimal sejauh 15 meter dan APAR harus dapat dijangkau yaitu kurang dari 15 detik. Tinggi pemasangan untuk kurang dari 4,5 kilogram itu maksimal 120 cm. Sementara untuk 4,5 kilogram yaitu maksimal 80 cm. Kemudian harus memiliki rambu penunjuk. Kemudian penempatan ini memastikan APAR dapat digunakan segera sebelum api berkembang, terutama pada area dengan resiko kebakaran kelas A dan B. Dan yang ketiga, itu ada hydran dan sprinkler, yaitu acuannya itu SNI 036572 2001. Itu hydran dan sprinkler. Memiliki komponen berupa hose reel, nozzle, dan valve. Ketentuan umumnya, hydran harus dapat menjangkau seluruh area bangunan. Sprinkler harus aktif otomatis saat terjadi suhu tinggi. Kemudian yang terakhir, tekanan air harus stabil atau butuh fire pump. Dan yang kedua yaitu sistem proteksi kebakaran pasif. Untuk acuan SNI-nya itu ada SNI 033989 2000 yaitu proteksi kebakaran bangunan gedung. Kemudian SNI 031736 2000 tata cara perencanaan proteksi ya pasif. Kemudian yang ketiga SNI 031746 2000 jalur evakuasi dan keselamatan. Untuk yang pertama itu ada material tahan api. Ketentuan pentingnya itu struktur utama harus tahan api. Material memiliki fire resistant rating. Untuk contoh materialnya itu ada beton bertulang, yaitu tak dapat tahan api. Kemudian baja harus dilapisin fireproofing.
Kemudian ada gipsum khusus untuk partisipasi tahan api. Kemudian yang kedua yaitu kompartemenisasi ruang. Ketentuan pentingnya adalah membagi bangunan menjadi dua zona, menjadi zona tahan api. Kemudian mencegah penyebaran api antar ruang. Kemudian yang ketiga yaitu fire door dan fire stopping. Ketentuan pentingnya adalah fire door harus tahan api lebih dari 1 sampai 2 jam. Kemudian dapat dapat self closing atau bisa tertutup sendiri. Kemudian yang terakhir, fire stopping dapat menutup celah instalasi pipa dan kabel. Dan yang ketiga itu ada sistem evakuasi. Jalur evakuasi itu acuannya SNI 03 17 46 2000. Itu jalur evakuasi dan keselamatan keluar. Ketentuan standar Ketentuan standarnya adalah jarak maksimum ke pintu keluar lebih dari 30 meter. Kemudian jalurnya harus tidak terhalang, mudah diakses, dan mengarah ke area aman. Dan yang kedua yaitu tangga darurat, itu SNI 03 17 46 2000. Jalur evakuasi dan keselamatan keluar. Ketentuan standar harus lebar minimal lebih dari 1,2 meter. Harus tertutup, tahan api, bebas asap. Kemudian yang ketiga itu ada sign dan emergency lightning. Ketentuan penting untuk ketentuan pentingnya sign itu adalah terlihat jelas. Kemudian ditempatkan di koridor persimpangan atau tangga. Kemudian ketentuan penting emergency lightning yaitu exit harus nyala saat listrik mati. Kemudian emergency lampu aktif otomatis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu sistem penunjang. Sistem listrik darurat SNI 03 70 15 2004. Sistem kelistrikan darurat kom- memiliki, memiliki komponen berupa genset, apps, panel listrik darurat. Kemudian untuk ketentuan pentingnya itu yaitu harus otomatis aktif saat listrik padam. Kemudian menyediakan daya untuk fire alarm, smoke control, dan emergency lightning, dan lift evakuasi. Sistem komunikasi darurat. Ketentuan standarnya yaitu tetap berfungsi saat listrik padam, terhubung ke pusat kontrol Fire Command Center. Kemudian yang terakhir yaitu akses pemadam kebakaran SNI 03 17 35 2000. Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran. Ketentuan pentingnya yaitu lebar jalan minimal lebih dari 6 meter, harus bebas hambatan, memiliki radius putar cukup, dekat dengan hidran luar atau dan pintu masuk bangunan. Saya Muhammad Rizal Adi Baskara dari kelompok 6 akan menjelaskan bagian tentang standar PUPR atau standar PUPR pada utilitas rumah sakit. Standar PUPR atau pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang pertama, sistem proteksi kebakaran aktif. Dalam sistem proteksi kebakaran aktif ada sistem deteksi dan alarm kebakaran. Permen PUPR nomor 26 PRT M 2008 tentang detektor asap atau smoke detector dipasang dengan jarak maksimal 9 meter di setiap arah dalam satu ruangan. Jika dipasang di dinding, jarak maksimal dari langit-langit adalah 30 cm. 2. APAR, alat pemadam api ringan, SNI 03 17 45 sampai dengan 2000, pemasangan APAR. Jarak penempatan antar unit maksimal 15 meter dengan ketinggian pegangan maksimal 120 cm sampai dengan lantai. Untuk rambu harus dipasang tanda segitiga merah tepat di atas unit dengan ketinggian 125 dari lantai. 3. Hidran dan sprinkle
dengan standar SNI 036572 2001 sampai dengan 2021 atau hidran dan sprinkler. Jarak antara kepala sprinkler maksimal 4,6 meter satu sama lain untuk area bahaya ringan atau ruang rawat, dan jarak maksimal bangunan jarak maksimal ke dinding adalah 2,3 meter dengan cakupan wajib di seluruh area bangunan. Hidran pilar atau 5 sampai dengan 38 cm. Ini kamu lagi? Yang kedua, sistem proteksi kebakaran pasif. Yang pertama jalur evakuasi atau selasar standar SNI 03 1736 2000. Jalur keluar harus memiliki lebar bersih minimal 71,1 cm di semua titik. Namun selasar rumah sakit umumnya mengikuti standar lebih lebar untuk mobilitas tempat tidur pasien. Fasilitas harus dilengkapi pegangan rambat atau railing minimal pada salah satu sisi. Yang kedua, tangga darurat dengan SNI 03 1736 2000 dan lebar tangga minimal 15 cm dengan pintu darurat setinggi 220 cm dan lebar 100 cm. Material pintu harus tahan api dengan ketebalan sekitar 5 cm. Ketiga, lift kebakaran kedalaman minimal 2,2280 mm, lebar minimal 1.600 mm, dan lebar pintu minimal 1.300 mm. Kapasitas minimal 600 kg untuk bangunan dengan tinggi efektif di atas 75 meter dan harus terhubung ke sumber daya darurat atau genset. Ketiga, ada sistem evakuasi. Yang pertama, jalur evakuasi dan pintu keluar. Jalur harus memiliki lebar minimal 71,1 cm dan tinggi langit-langit minimal 2,3 meter. Harus selalu bersih dan tidak boleh ada barang yang menghalangi dan pintu harus dibuka ke arah luar. Pintu tangga darurat harus tahan api minimal 1 jam, lebar minimal 100 cm dan tinggi 220 cm. Tanda arah evakuasi dipasang setinggi mata memandang dan bercahaya dalam gelap. Yang kedua, sarana evakuasi vertikal atau ram dan tangga. Ram atau jalur landai dengan kemiringan dalam gedung maksimal 6 derajat dengan rasio 1:10 dan di luar gedung 5 derajat dengan rasio 1:12, dengan lebar efektif minimal 180 cm dengan pengaman tepi minimal 10 cm untuk mencegah kursi roda keluar jalur. Handrail dilengkapi 2 lapis pegangan 5 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk dewasa. Tangga darurat harus berbentuk siku-siku bukan melingkar, lebar minimal 150 cm dan dilengkapi pengaman rambat yang kuat. Yang ketiga, sistem proteksi kebakaran dan evakuasi. Lift kebakaran rumah sakit bertingkat wajib menyediakan lift khusus kebakaran yang tahan api dan memiliki pasokan listrik cadangan. Yang keempat ada sistem penunjang. Yang pertama, sistem tata udara atau HVAC. Parameter utama untuk mengatur suhu, kelembapan relatif atau RH, kebersihan udara atau filtrasi, dan tekanan udara. Tekanan udara positif untuk ruang bersih dan tekanan negatif untuk ruang isolasi. Filtrasi menggunakan filter bertingkat atau free filter, medium filter, hingga HEPA, filter udara untuk area risiko tinggi. Sistem elektrikal atau kelistrikan, sumber daya terdiri dari daya utama atau PLN dan daya cadangan atau genset yang mampu memikul beban esensial dalam hitungan detik saat listrik padam. Sistem UPS wajib tersedia untuk peralatan kritikal di ruang operasi, ICU dan laboratorium agar tidak ada jeda daya saat transisi ke genset.
Kapasitas standar untuk RS tipe C umumnya berkisar antar 300 kVA hingga 500 kVA. Yang ketiga, sistem plumbing dan sanitasi. Kebutuhan air bersih minimal 500 liter atau tempat tidur atau hari berdasarkan standar terbaru pendukung Permenkes 40 2022 atau berkisar 200 sampai 300 liter per tempat tidur untuk atau per hari untuk operasional dasar. Sistem cadangan harus memiliki tangki penumpang air atau ground tank dan roof tank yang cukup untuk kebutuhan minimal 24 jam. Ketiga, kualitas air wajib memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan sesuai peraturan terkait. Yang keempat, sistem gas medis dan vakum. Nah, sistem perpipaan khusus untuk menyalurkan oksigen atau O2, udara tekan medik, dan vakum langsung ke samping tempat tidur pasien atau bedhead guna mendukung tindakan medis darurat secara tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya Ubaidillah Mujahid dengan akhiran NIM 59. Langsung saja. Jadi yang selanjutnya yaitu NFPA, standar NFPA, jadi National Fire Protection Association, organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 1896. Tujuan utama ini adalah untuk mengurangi risiko kematian, cedera, serta kerugian harta, benda, dan ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut atau bahaya listrik dan bahaya terkait lainnya yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi secara umum NFPA bekerja dengan cara menyusun dan menerbitkan lebih dari 300 kode dan standar keselamatan. Standar ini tidak mengikat secara hukum dengan sendirinya, namun diadopsi oleh banyak negara, pemerintah daerah, dan institusi di seluruh dunia. Mewajibkan merancang bangunan, memasang instalasi listrik, dan membuat sistem proteksi kebakaran dengan standar NFPA tersebut. Jadi ada kode-kode bagiannya. Pertama ada NFPA 10 yang dimana itu adalah APAR, yang dimana alat pemadam ringan untuk menetapkan standar untuk pemilihan penempatan infeksi. Jadi dia menempatkan standar untuk pemilihan, penempatan, inspeksi, dan pemeliharaan aparat tersebut. Ada kode 13 sistem sprinkler, itu paduan desain dan instalasi sistem sprinkler otomatis. Yang ke-14 kode ke-14-nya pipa tegak dan selang, standar instalasi pipa tegak dan sistem selang kebakarannya. Yang itu kode 20 pompa perlindungan kebakaran, mengatur instalasi pompa air untuk perlindungan kebakaran. Jadi selanjutnya kode 70 kode listrik nasional, membahas keselamatan desain dan instalasi listrik untuk mencegah kebakaran. Kode 72 kode alarm kebakaran, berfokus pada instalasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem alarm kebakaran. Kode 101 keselamatan nyawa, mengatur desain arsitektur untuk keselamatan nyawa termasuk evakuasi dan ukuran tangga daruratnya. Yang pertama itu ada sistem deteksi secara rinci alarm kebakarannya, NFPA nomor atau kode 72-nya. Pertama, sangat diwajibkan pada fasilitas kesehatan. Ketentuan pentingnya yaitu sangat diwajibkan pada fasilitas kesehatan untuk perlindungan jiwanya, harus mampu mendeteksi dan memberikan peringatan dini secara otomatis. Yang selanjutnya terakhir, menerapkan penggunaan detektor ganda atau asap dan panas. Selanjutnya ada alat pemadam api ringannya yang kode 10. Untuk pertama ketentuannya yaitu berat minimal 18,14 kg, ketinggian maksimal bagian atas apar adalah 153 cm dari lantai. Selanjutnya jarak antar bagian paling bawah apar ke lantai minimal 10 cm, tidak boleh menyentuh lantai. Dan selanjutnya adalah ketiga, yaitu dimensi jalur evakuasi atau koridor dengan kode 101 Labs PT kode. Jadi ketentuannya yaitu khusus area rawat inap, lalu lintas tempat tidur pasien atau berangkar tersebut lebar minimalnya adalah 2,44 meter. Yang selanjutnya koridor area umum atau setapnya
atau hanya untuk pejalan kakinya minimal lebarnya adalah 1,12 meter. Selanjutnya, sistem sprinkler otomatis atau kode 13. Ketentuannya yaitu sangat direkomendasikan atau diwajibkan terpasang menyeluruh di fasilitas kesehatannya karena itu bisa mengamankan eh, keamanan lebih bagus. Selanjutnya, kepala sprinkler harus pecah dan menyemburkan air secara otomatis saat suhu ruangan capai batas panas tertentu. Selanjutnya, ada jarak antar sprinkler dan cakupan pancaran air disesuaikan dengan tingkat bahaya ruangan, misalnya area rawat inap versus gudang medis. Nomor 5 yaitu pipa tegak dan selang kebakaran atau kode NFPA 14. Itu ketentuannya berfungsi menyediakan suplai air bertekanan tinggi di dalam gedung untuk staf berlatih atau petugas pemadam. Kotak hidran dan katup selang hose valve tidak boleh berhalang pada benda apapun. Titik penempatan harus strategis, utamanya ditempatkan di dekat area tangga darurat atau rute evakuasi. Selanjutnya ada standar keamanan kelistrikan atau kode 70. Jadi ketentuan pentingnya itu mengatur spesifikasi kabel instalasi listrik untuk mencegah percikan api akibat korsleting penyebab utama kebakaran. Mewajibkan rumah sakit memiliki emergency power supply system, sistem daya darurat yang handal. Sistem darurat ini harus otomatis menyala sekian detik setelah mati listrik, khusus untuk menghidupkan alarm pompa pemadam dan pencahayaan evakuasi. Selanjutnya, pompa perlindungan kebakaran atau kode 20. Jadi ketentuan pentingnya berfungsi sebagai jantung dari sistem proteksi air, memastikan tekanan air selalu kuat untuk sprinkler dan hidrannya. Pompa harus memiliki jalur suplai listrik darurat seperti genset agar tetap bekerja penuh saat listrik padam. Ruang pompa harus diisolasi dengan material tahan api agar terhindar risiko kebakaran itu sendiri. Dan selanjutnya yang ke-8, pintu tahan api dengan kode 101. Ketentuan pentingnya menerapkan strategi defend in place, bertahan di tempat untuk pasien tidak bisa langsung dievakuasi. Selanjutnya, membagi zona membangun menggunakan material dan pintu penahan api untuk mencegah penyebaran asap dan kobaran api. Kemudian untuk analisis gate-nya yaitu aspek utama yaitu sistem deteksi alarm kebakaran. Untuk kondisi screeningnya itu sudah memiliki smoke detector, heat detector, dan alarm di setiap lorong. Standar ketentuannya itu harus berada di area rawan, terhubung dengan sistem alarm, dapat memberikan peringatan dini. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI karena di setiap lorong sudah memiliki sistem deteksi dan alarm kebakaran dan masih aktif. Kemudian aspek kedua yaitu ada APAR. Kondisi ekstrimnya itu memiliki APAR dengan jarak minimal 15 meter di bangunan dan APAR dengan 4,5 kilogram dipasang 90 cm dari lantai. Untuk untuk ketentuannya standarnya yaitu jarak antar APAR maksimal sejauh 15 meter. APAR harus dapat dijangkau kurang dari 15 detik. Tinggi pemasangan yaitu 80 cm, harus memiliki rambu penunjuk dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI karena APAR sudah dapat memenuhi standar SNI. Kemudian yang ketiga yaitu hidran dan sprinkler. Hidran dan sprinkler di setiap jalan lorong di luar tersedia hidran dan valve kebakaran dan memiliki pump air untuk memberikan tekanan air yang stabil. Hydra ketentuannya itu adalah hydran harus dapat menjangkau seluruh area bangunan, sprinkler harus aktif otomatis saat terjadi suhu tinggi, dan yang terakhir tekanan air harus stabil atau butuh fire pump. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI karena hydran bisa mengelilingi seluruh gedung dan bisa mengeluarkan air dengan stabil. Dan yang keempat yaitu material tahan api. Itu menggunakan fiber semen panel yang dapat tahan api. Kemudian tembok dalam menggunakan bata merah yang dapat menahan api lebih dari 1 sampai 2 jam. Dan ketentuannya yaitu struktur utama harus tahan api. Material memiliki fire resistant and rating. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI dari segi material
bangunan sudah dapat menahan panas api. Kemudian yang kelima itu kompartemenisasi ruang. Itu ruang inap, setiap ruang inap pada bangunan itu menggunakan pintu berbahan anti api sebagai pemisah ruangan anti api. Mba- Standarnya itu membagi bangunan menjadi zona tahan api, mencegah penyebaran api antar ruang. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI, pintu berbahan anti api dapat mencegah penyebaran api. Kemudian yang keenam yaitu fire door dan fire stopping. Fire door digunakan pada pintu evakuasi dan pintu ruang rawat inap. Tujuan menahan api saat kebakaran terjadi. Standarnya yaitu fire, fire door harus tahan api lebih dari 1 sampai 2 jam, harus self closing. Fire stopping dapat dapat menutup celah instalasi pipa atau kabel. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI karena pintu-pintu sudah berbahan anti api dan dapat tutup dengan sendirinya. Dan yang ketujuh adalah jalur evakuasi. Jalur evakuasi sudah tersedia di setiap sudut rumah sakit dengan jarak maksimal 30 meter. Jarak maksimum untuk standarnya yaitu jarak maksimum ke pintu keluar yaitu 30 meter. Kemudian jalurnya harus tidak terhalang, mudah diakses dan mengarah ke area aman. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI jalur evakuasi mudah diakses dengan aman. Kemudian yang ke-8 yaitu tangga darurat. Tangga darurat pada jalur evakuasi memiliki lebar 120 cm dan area tertutup untuk menahan masuknya api. Tangga utama bisa dijadikan jalur evakuasi dengan lebar 130 cm. Kemudian standarnya yaitu lebar minimal 1,2 meter dan harus tertutup, tahan api, bebas asap. Dan itu sudah terpenuhi sesuai SNI. Tangga sudah memenuhi standar minimal SNI. Kemudian yang kesembilan yaitu sign dan emergency lightning. Sign dan emergency lightning terlihat jelas sebagai tanda lokasi dan tempat agar pengunjung tidak mudah tersesat saat mengunjungi atau tidak bingung kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Standarnya yaitu terlihat jelas, tidak tertutup. Ditempatkan di koridor, persimpangan, tangga. Exit sign harus menyala saat listrik mati. Emergency lamp aktif otomatis. Sayangnya ini tidak tidak sepenuhnya terpenuhi atau belum sesuai SNI. Untuk sign dan emergency exit itu sudah terlihat sangat jelas dan terlihat menyala. Tetapi untuk sign jalur evakuasi masih hanya menggunakan stiker sehingga kalau terjadinya asap tebal akan sulit terlihat. Dan yang ke-10 itu adalah sistem listrik darurat. Itu memiliki dua generator set sebagai listrik darurat jika terjadinya kematian listrik di waktu yang tidak diinginkan dan memiliki satu standarnya adalah harus otomatis menyala saat listrik padam. Kemudian menyediakan daya untuk fire alarm, smoke control, emergency lightning, dan lift evakuasi. Dan ini sudah terpenuhi sesuai SNI. Dan untuk akses pemadam kebakaran, yaitu akses mobil pemadam kebakaran memiliki lebar jalan yang cukup lebar yaitu 8 sampai 10 meter persegi dan diberikan fasilitas hidrat di setiap akses sebagai alat bantuan. Dan standarnya yaitu lebar jalan minimal 6 meter lebih dan harus bebas hambatan, memiliki radius putar cukup dekat dengan hidrat luar dan pintu masuk. Dan ini sudah terpenuhi memiliki lebar yang cukup dan memiliki hidran di sekitar. Untuk rekomendasinya itu yang belum dilaksanakan yang masih belum terpenuhi yaitu sign untuk jalur evakuasi masih tidak dapat dilihat ketika malam hari dan pada area yang gelap bila tidak terkena cahaya. Nah, rekomendasinya itu dapat menggunakan emergency lightning exit sign yang dapat menyala pada malam hari.
untuk memudahkan pengguna untuk melihat jalur evakuasi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu utilitas sistem kebakaran pada bangunan merupakan elemen yang sangat krusial dan tidak terpisahkan dalam perencanaan arsitektur karena berfungsi untuk melindungi jiwa manusia, aset, serta keberlangsungan fungsi bangunan. Sistem ini mencakup rangkaian terpadu antara proteksi aktif, proteksi pasif, sistem evakuasi, dan sistem penunjang yang harus dirancang secara menyeluruh sesuai standar SNI, PUPR, dan NFPA. Pada bangunan umum, sistem ini berperan untuk mendeteksi, mengendalikan, dan mengatasi kebakaran serta memastikan proses evakuasi berjalan aman. Namun pada rumah sakit, tingkat urgensinya jauh lebih tinggi karena karakter penghuninya yang sebagian besar tidak mampu melakukan evakuasi secara mandiri, seperti pasien rawat inap, pasien ICU, maupun pengguna alat medis. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.